Bismillahirrahmanirrahim. Saya Farah Budiarti. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Itu yang pertama mengenai bayi dengan anencefali. Nah, dokter akan mengatakan bahwa anencefali tidak bisa melihat, mendengar, merasakan rasa sakit. Jadi mereka beranggapan bahwa seorang bayi yang anencefali ini hanya sekedar hidup saja gitu. Akan tetapi pernyataan ini sering tidak sesuai dengan pengalaman keluarga yang memang pernah mengurus bayi anencefali. Pada bagian otak yang terpengaruh kececatannya itu berbeda-beda antara satu bayi dengan bayi yang lain. Ada bayi yang bisa menelan, minum, kemudian menangis, mendengar, merasakan vibrasi, dan bahkan bereaksi pada sinar gitu. Tetapi yang paling penting, mereka ini memberi tanggapan terhadap kasih sayang. Karena seseorang tidak memerlukan sebuah otak yang lengkap untuk dapat merasakan kasih sayang. Nah, pada kehamilan pada umumnya kelenjar di bawah otak dan suprarenals atau kelenjar ginjal sang bayi yang membantu merangsang proses persalinan. Nah, pada bayi anencefali sendiri, kelenjar di bawah otak dan kelenjar ginjal ini tidak ada atau terhambat pertumbuhannya, sehingga gejala-gejala akan melahirkan sering tidak muncul dengan sendirinya. Nah, hal ini bisa mengakibatkan ibunya meminta perangsang persalinan pada masa kehamilannya yang sudah genap gitu. Berhubung bayi tidak memiliki tempurung kepala pada saat melahirkan, penting agar air ketuban tidak pecah selama memungkinkan gitu kan. Sehingga leher rahim bisa membuka dengan tekanan air ketuban. Kalau air ketuban tidak pecah, proses melahirkan seorang bayi anencefali hampir sama lamanya gitu dengan bayi yang kelahiran bayi normal gitu. Nah, hasil pengalaman menunjukkan bahwa kalau air ketuban sengaja dipecahkan, maka kemungkinan bayinya lahir dengan hidup itu menurun drastis. Yang selanjutnya adalah pencegahan anencefali. Adapun beberapa upaya pencegahan yang memang bisa dilakukan agar seorang bayi terhindar dari anencefali ini. Yang pertama, usahakan untuk tidak hamil jika usia ibu sudah mencapai 40 tahun. Yang kedua, lakukan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care yang rutin dan usahakan tidak melakukan USG minimal tiap trimester. Kemudian, jalani pola hidup sehat, hentikan kebiasaan merokok dan hindari asap rokok, alkohol, dan narkoba karena memang dapat menghambat pertumbuhan janin serta memperbesar peluang terjadinya kelainan gitu. Yang selanjutnya, penuhi kebutuhan akan asam folat. Nah, ini paling sering dibahas karena perempuan usia subur itu dianjurkan gitu untuk mengkonsumsi asam folat setiap hari, baik melalui asupan makanan maupun suplemen gitu. Nah, pemenuhan asam folat pun tetap penting bahkan jika tidak berniat untuk hamil, karena hal ini bertujuan untuk berjaga-jaga karena cacat tabung saraf terbentuk sangat dini di usia kehamilan. Bahkan seringkali sebelum wanita menyadari bahwa dirinya hamil, wanita pernah mengalami kehamilan yang memang sebelumnya terpengaruh cacat tabung saraf, disarankan untuk mengkonsumsi asam folat yang dimulai 30 hari sebelum pembuahan gitu. Kemudian yang kelima, hindari asupan vitamin A berdosis tinggi. Nah, vitamin A termasuk jenis vitamin yang tidak larut dalam air tapi larut dalam lemak. Jadi, bila berlebihan akan tertimbun dalam tubuh. Dampaknya antara lain janin mengalami urogenital abnormali atau terdapat gangguan sistem kencing dalam kelamin, kemudian mikrosefali atau ukuran kepala kecil, juga terdapat gangguan kelenjar adrenal. Yang selanjutnya, jangan minum sembarangan obat baik yang belum ataupun sudah diketahui memberi efek buruk terhadap janin. Yang ketujuh, pilih makanan dan masakan yang sehat
Salah satunya adalah menghindari daging yang dimasak setengah matang gitu, atau steak, sate, dan lain sebagainya. Karena dikhawatirkan daging itu masih membawa kuman penyakit yang membahayakan janin dan ibunya. Dan yang terakhir, kalau ada infeksi segeralah obati itu terutama infeksi torch atau toxoplasma, rubella, cynomegalo, dan herpes. Paling baik dilakukan tes torch ini pada saat kehamilan masih direncanakan, bukan setelah terjadinya pembuahan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.